Oke, halo guys. Pikir kali ini temanya adalah, aku pikir dulu ya. Apa proses yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu mungkin yang tidak kamu sadari, dan ini juga bisa sebenarnya dikategorikan ke what is the message from the universe, ya, bisa ditranslatekan ke sana juga gitu. So basically apa nih proses yang terjadi dalam kehidupan kamu, karena kebanyakan dari kita mungkin nggak menyadari proses itu gitu. Oke. Ada 4 pilihan seperti biasa. Pilihan pertamanya ada have faith, kedua ada forgiveness, ketiga ada honesty is essential, dan yang terakhir adalah miracles and blessings. Oke, kamu bisa pause dulu videonya untuk kamu bisa memilih kalau kamu masih butuh waktu. Oke. Dan seperti biasa kita mulai dari nomor 1. Have faith. Oke. Talk less, feel more. Find a balance. Oke, sebentar. Pasang mikrofon bentar ya. Oops. Oke, kita lihat dari tarotnya. The Tower, 8 of Wands, the Wheel or Wheel of Fortune, and Knight of Wands. Okay. Talk less and feel more, and find a balance. 2 kartu ini buat aku mengisyaratkan bahwa kamu perlu mencari titik kestabilan. Kamu perlu mencari titik equilibrium. Sometimes kita tuh lebih senang, bahkan banyak orang yang mereka tuh tidak suka belajar. Mereka sukanya showing. Mereka sukanya ngomong. Baru kemarin ini, baru beberapa hari yang lalu, aku ngomong sama adikku. Aku bilang gini, kamu kalau pengen belajar lebih banyak mendengarkan dibanding bicara. Kecuali kamu ada pertanyaan. Karena saat kita senangnya merespon, berarti kita nggak benar-benar ngambil dan tidak benar-benar menyerap apa yang dikatakan orang, atau apa yang kita tidak mencoba memahami gitu. Karena multitasking is a myth. Multitasking itu sebenarnya nggak ada. It's a myth. Kita tidak mungkin bisa fokus dalam satu kesempatan dalam 2 hal. Kita bicara sambil mikir tuh kan nggak bisa. Kita mikir harus diam. Kita dengerin sambil kita cerna. So this is talk less,
feel more. Jadi di sini ngomongin tentang ini adalah proses jelas banget kalau buat aku, ada the tower, ada wheel, dan eight of wands ini juga bicara communication. Jadi maybe you need to do some self reflection. Mungkin selama ini kamu sulit memahami orang karena kamu pinginnya selalu tanpa sadar mungkin ya, kamu pinginnya kamu yang dipahamin sama orang, dan it affects or it happens in almost every aspect of your life, if not all. Ya, jadi ini terjadi dari ke semua aspek hidup kamu, hampir semua aspek hidup kamu, kalaupun tidak semua. So di sini berarti apa? Kamu butuh belajar untuk merasakan lebih banyak dibanding bicara. Di situ kamu baru akan belajar memahami orang lain. Dan saat kita belajar memahami orang lain, kita belajar tentang memahami point of view orang lain, itu akan membuat kita jadi orang yang lebih understanding. Okay? Find a balance. Dan ini juga bisa terjadi dalam hubungan. Kita tanpa sadar kita menjadi orang yang self-centered. Kita pengennya ngasih tahu orang, gue tuh begini, gue tuh begini, gue tuh begitu. Itu self-centered namanya. Bahkan kita tuh nggak mau mencoba memahami orang lain. Okay? Dan di sini ada the tower, meaning ini seharusnya kalau ada tower di sini, kamu lagi di reset nih hidup kamu. Di sini ada 2 major, ya. Aku ngerasa kayak hidup kamu nih lagi di reset. Mungkin sebagian dari kamu memang sedang mengalami spiritual awakening yang lumayan, ya. Memang harus ada perubahan. Mungkin ini kamu tidak apa ya? Aku lihat di sini kamu tuh kayak mungkin kamu orang yang terbiasa mengontrol, terbiasa untuk apa-apa semuanya cepat misalnya. Jadi ini juga bicara tentang speed soalnya. Jadi mungkin tanpa sadar kamu tuh pengen segalanya cepat selesai. Segalanya. Jadi proses itu tidak pernah terjadi di dalam diri kamu. Bukan gak pernah terjadi, tapi tidak benar-benar sempurna prosesnya gitu. Jadi di sini kalau aku lihat, nah ada Knight of Wands. Knight of Wands di sini aku lebih ngelihatnya kayak orang yang nggak betah dalam satu. Ini dulu aku pernah ngomong sama orang, kebanyakan nonton TikTok tuh nggak bagus. Kenapa? Karena your brain cells itu ya, jadi kayak kamu terbiasa dengan segala sesuatu yang cepat. Jadi kamu sulit untuk fokus. Jadi pada saat kamu harus fokus, kamu tuh nggak betah. Kamu tuh kayak orang yang apa ya? Kalau aku bilang kayak orang yang gampang ngerasa irritated sama keadaan kalau kamu nggak moving gitu loh. Kalau kamu nggak ada yang perubahan atau gimana. Sedangkan untuk suatu perubahan yang sempurna, kamu harus bisa fokus. Attention. Jadi di sini kalau aku bilang lack of attention, lack of focus. Jadi sebelum kamu belajar tentang fokus, segala sesuatunya itu buat kamu jadi nggak jelas. Nah, proses di sini yang kayak tadi aku bilang temanya adalah proses ya. Proses di sini adalah the universe, semesta pingin kamu belajar untuk merasakan lebih banyak, mencoba merasakan diri kamu. Dan ini bisa sebenarnya orang latihan meditasi itu salah satunya untuk belajar untuk nge-feel lebih banyak dibanding ngomong atau berpikir. Feel more. So aku ngelihat the tower sama the wheel di sini, aku ngelihatnya ya you are resetting your life again. Ada hal-hal nih di tower ini, ada hal-hal yang kamu hadapi mungkin belakangan ini yang membuat kamu nggak nyaman, yang membuat kamu ngerasa mungkin kamu ngerasa tidak dipahami, kamu merasa kayak kamu butuh jelasin ke orang. If you are right, you're right. Kamu nggak perlu jelasin ke orang kayak I'm like this, I'm right. Someone who is mature enough and smart enough, they don't care about what other think about them. Let them see gitu loh. Biarkan mereka melihat kamu seperti apa. Kamu tidak perlu untuk menjelaskan ke orang kamu seperti apa. So di sini aku ngelihatnya ya ini akan berimbas sama
especially relationship sih. Kalau udah kayak gini, relationship di sini nggak dalam artian cuman nggak dalam artian cuman romance ya. Any kind of relationship ini akan berpengaruh, especially of course romantic relationship, karena aku ngeliat di sini kamu harus belajar lagi tentang memahami, feel more. Kamu tidak akan bisa memahami orang kalau kamu nggak pakai rasa. Being empathetic. Kadang orang merasa dia berempati padahal sebetulnya mungkin tidak seperti itu. Dan karena di sini define balance juga, aku ngelihat ada aspek dalam hidup kamu yang berat sebelah. Nah, ini yang harus kamu cari. Apa aspek dalam hidup kamu tuh yang berat sebelah? Karena itu sudah saatnya untuk dirubah. Atau mungkin pada saat kamu suka sama orang, kamu punya kecenderungan untuk berinvestasi lebih banyak. Jadi membuat koneksi itu tidak seimbang, membuat hubungan itu jadi tidak seimbang. You need to learn how to find balance. That's the point. Ya, dan karena ini kartu pertama juga, aku ngerasanya ini meaningnya besar. Di sini berarti kamu, ya yang tadi aku bilang, kamu harus belajar merasakan lebih banyak. Merasakan itu beda ya sama orang baper. Kalau ngomong ngerasain doang tuh tidak ada cerita. Jadi benar-benar merasakan, tidak ada cerita di kepala. You feel it. Kayak misalnya contoh kamu sedih, ya udah kamu sedih, rasain aja. Nggak usah ada cerita di kepala. Kamu marah, ya udah kamu marah. Nggak usah ada cerita lagi di kepala. Nggak usah ada narasi lagi. Nah itu belajar tentang mindfulness sebetulnya. Jadi di sini kamu lagi belajar tentang yang namanya mindful living. Okay? And if you need more guidance untuk ke arah sana, you can have a coaching session with me. Linknya ada di deskripsi. Dimana aku ngelihat ini proses kamu adalah proses untuk lebih merasakan, mencari kestabilan, keseimbangan, lebih condongnya keseimbangan dalam hidup kamu. Dan the tower ini memang harus ada, karena gini loh, manusia itu kalau tidak dihadapkan dengan masalah, mereka tidak akan mau melihat ke dalam. Makanya kita kenapa dikasih masalah, supaya kita mau berkaca. That's the point. Okay? So sekarang kita lanjut ke nomor 2. Forgiveness. Okay. Release your blocks. Speak your world into being. Three of Swords. Six of Pentacles. Aku ngelihat ini kartu-kartunya, jujur ini bicara tentang inner work sih. Two of Pentacles. Release your block. Aku nggak tahu apa aja yang menjadi blockage di dalam diri kamu. Tapi yang pasti mungkin kamu masih pernah punya kekecewaan. It's normal, it's natural. We all have been disappointed by others or by a situation. Bahkan kita bisa aja kecewa sama Tuhan gitu. So ini fase yang menurutku proses yang cukup penting ya ini ya, karena ini inner work tuh.
Mungkin kamu merasa kamu sudah banyak memberikan, tapi kamu tidak mendapatkan what you deserve, apapun situasinya. Ini juga ngajarin di situasi ini, proses kamu adalah proses untuk acceptance. Acceptance, by accepting, we are releasing the blocks. Knowing, have faith that everything that you have given itu bakal paid off. Bukan dalam artian kamu harus mengharapkan, tapi gini, pada saat kamu mencintai seseorang, orang itu tidak mencintai kamu kembali. Just release him or release her, let them go, dan Tuhan akan memberikan kamu orang yang bisa pada akhirnya memberikan ke kamu apa yang kamu bisa berikan. Dan kekecewaan apa nih? Mungkin kamu sampai sekarang masih merasa sakit hati sama seseorang, kamu kecewa sama seseorang, atau kamu kecewa sama keadaan, atau bahkan kamu kecewa sama Tuhan. Speak your world into being. Aku mau lihat ini keywordnya apa aja. Bentar ya. First quarter moon. In Gemini. Think about what you want. Do you really believe you can create it? Jadi ini bicara tentang faith in yourself, faith in God, faith in the universe. Apa ya? Aku sempat ngobrol sama satu klienku. Aku bilang gini, di atasnya iman itu ada yang namanya yakin. Jadi bagaimana kita belajar untuk yakin sama apa yang kita inginkan. Belajar untuk yakin bahwa itu akan datang selama kamu ikhlas ngejalaninnya. Dan mungkin tanpa sadar kamu mempertanyakan itu semua dan mempertanyakan diri kamu. Maybe you are doubting yourself. You are comparing yourself with others yang mungkin kamu ngerasa they are more fortunate than you. Ini spread ini is truly about acceptance, karena pada saat kamu menerima itu beneran kamu ngerilis semua nih the negative energy within you. Accept that, karena aku pernah dengar bahwa tidak semua orang diberikan kesempatan untuk menjalani hal-hal berat dalam hidupnya. Karena manusia itu dibentuk dari setiap pengalaman yang ia lewati. So, kalau kita mengalami hal-hal yang berat, berarti bukan masalah kita diuji, tapi kita sedang dipersiapkan untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih hebat. Karena tidak ada manusia yang hebat itu belajar dari hal yang biasa-biasa saja. Mungkin kamu akan merasa hidupmu seakan-akan bentar begini, bentar gitu, kayak there is no stability. Maybe you find your life is always unstable. Maybe tanpa kamu sadari you're trying to control your life. This is about surrendering. You surrender to the divine. You surrender itu kan faith. Orang gak akan bisa punya faith kalau dia tidak surrender. Orang yang surrender baru akan terlihat apakah dia orang yang benar-benar punya faith. Karena punya faith itu tidak mudah. You need to, karena gini loh, yakin ya, kalau dalam Islam itu dibilang hakul yakin, itu derajatnya itu sangat tinggi. Kenapa? Karena kita tidak punya
hal yang membuat kita, berarti kita tidak punya reason lain yang membuat kita untuk punya keyakinan itu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti mengirimkan kita sesuatu. Tuhan pasti menginginkan yang terbaik untuk kita. That's amazingly positive. So positivity is not something that you're looking for. It's something that is born within you. Because you want to accept, you want to surrender. Ini kalau aku lihat pelajarannya cukup besar sih. This is a very spiritual journey. I mean like a deep one. Maybe you have to give first before you can take something. Maybe by giving you're finding your own happiness. Mungkin di sini kamu disuruh untuk lebih banyak memberi, mungkin selama ini kamu kurang beramal, atau mungkin kamu selama ini mau belajar tentang dirimu tapi kamu kayak merasa gue nggak rela gitu loh untuk belajar tuh, nggak rela ngeluarin uang. Tapi kalau untuk skincare, untuk handphone, untuk whatever, jalan-jalan, kamu rela-rela aja. But justru untuk enriching your soul, belajar tentang dirimu, memperkaya ilmu di dalam dirimu, kamu mungkin selama ini kamu ngerasa berat. Kata Tuhan, ya apa yang buat jadi kebaikan aja kamu hitungan. Terus kamu mau meminta yang kebaikan dari Tuhan. Yang Tuhan inginkan kamu menjadi manusia yang kenal sama diri kamu aja kamu hitungan. Karena di sini ada Six of Pentacles. Six of Pentacles bicara tentang give and take. So have you give? Have you given what is necessary? Kadang manusia tanpa sadar yang berharga bukan dirinya, tapi uangnya. Uang dia lebih berharga daripada dirinya. Padahal uang bisa dicari. Tapi kebahagiaan diri itu malah didiskon. Kan aneh. Ya kan? So, invest in yourself. Belajar membuat kamu lebih percaya sama dirimu. Kamu memperbaiki dirimu. Yang semua itu akan tergantikan dengan kedamaian. Semua itu akan tergantikan dengan hatimu yang lebih terbuka. Karena kamu pada akhirnya kamu belajar untuk melihat ke dalam dirimu. Banyak loh banyak banget. Orang yang sadar dan investasi buat dirinya itu persentasenya jauh lebih kecil dibanding orang yang ya eman-eman sama duitnya untuk belajar, untuk cari ilmu tuh malah sayang gitu. Padahal itu yang akan merubah kehidupan dia. Tapi dia gak pernah sadar ini itu. Ibaratnya rezeki yang diberikan Tuhan harusnya didahulukan untuk kebaikan dirinya. Tapi itu tidak dia lakukan. So, this is about speak your will into being adalah apakah kamu sudah kamu percaya sama apakah kamu sudah punya ilmu, kamu sudah yakin sama dirimu bahwa kamu bisa menghadapi apapun itu. Apa kamu bisa menerima sebelum pada akhirnya ya Tuhan memberikan kamu apa yang menjadi hakmu. Apa yang batil dan apa yang hak itu tidak akan nyampur kok. Here you are being asked. Saat ini kamu sedang ditanya untuk merasakan perjalanan kamu dengan melewati berbagai situasi. So you need to find the clarity. Kamu perlu mencari kejelasan. Suatu hal yang terang untuk kamu terus jalan. So, dengan kata lain ya, kamu di sini disuruh lebih banyak belajar tentang dirimu, tentang apa yang kamu lewati, mencari pemahaman baru, mencari ilmu baru untuk bisa melanjutkan perjalanan kamu.
Karena hidup dengan clarity itu tidak ada harganya, itu tidak bisa dibayar. Karena banyak orang yang hidupnya itu tidak tenang, tidak bahagia, karena mereka hidupnya di dalam kegelapan, mereka tidak menemukan terang. Karena mereka tidak belajar tentang apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi. Mereka selalu cuma merisaukan apa yang akan terjadi dan selalu mengingat-ingat apa yang sudah terjadi. Mereka nggak hidup sebenarnya. Okay, so release your blocks. Focus in yourself, learning to accept. Dan di sini yang tadi aku bilang, start to invest in yourself, or lebih banyak mungkin bersedekah, beramal, gitu sih. Oke, itu proses yang sedang kamu lewati. It's a message for you too actually. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Let your fears dissolve. Release control. Orang yang mengontrol itu karena dia punya fear. Orang yang nggak punya fear, apa yang mau dikontrol? So knowing your fears is essential. Memahami ketakutan-ketakutan kamu. 2 of Wands, 5 of Swords, Knight of Pentacles, 3 of Cups. Ada 5 of Swords di sini. Aku ngerasa kayak ini lebih ke arahnya self sabotage. Kayak kamu tuh belum apa-apa udah ngerasa kalah duluan. Jadi sebelum berperang kamu udah kalah duluan. Kayak kamu segala sesuatu kamu ngerasa takut ini, takut itu, dan kamu ngerasa lebih baik gue tidak melakukannya. Yang pada akhirnya kamu tidak punya pengalaman apa-apa, kamu nggak kemana-mana. But actually not choosing atau not making decision actually is a decision, because you already making a decision not to make a decision. Ngerti gak? Saat kamu merasa kamu tidak membuat satu keputusan, sebetulnya kamu sudah membuat satu keputusan untuk tidak membuat keputusan itu. Di sini yang aku lihat itu lebih ke arah you're staying in your comfort zone for whatever it is ya, for whatever it is. Aku nggak tahu situasinya seperti apa, but the core message or the essential message yang aku dapat di sini adalah you're trying to control your life and you don't flowing. Kamu tuh tidak flowing gitu. That's why hidup kamu kayak mentok di situ-situ aja, karena kamu tidak membiarkan dirimu untuk membuat satu keputusan. Tidak, you don't want to risk something. Kamu takut banget sama yang namanya risk. Kayaknya segala sesuatu tuh nggak boleh ada risknya. You're not alive kalau caranya mikirnya begitu. You're not alive. Kamu tidak hidup kalau kayak gitu. Kamu tidak akan pernah punya pengalaman apa-apa. Kamu tidak akan pernah merasakan apa-apa, because maybe you have fear of hurt. Dan orang yang suka self sabotage itu orang yang low self esteem. Dia tidak merasa dirinya mampu, dia tidak merasa dirinya bagus, dia tidak merasa, mungkin dia low self esteem intinya. Kayak you view yourself from the lacking, kurang, segala sesuatu kurang, ini kurang itu, kurang ini kurang itu. And sebenarnya kamu tahu hidupmu tuh nggak bergerak, nggak kayak mungkin kamu perhatiin orang tuh ada yang begini punya pengalaman ini.
you don't really have that experiences because you don't let yourself to go. You don't let yourself to experience. You keep controlling your life. You keep controlling everything in place. So kamu nggak harus menjalani, kamu nggak harus merasa sakit dan segala macam. You just want everything as is, dalam artian ya udah berarti kamu nggak berkembang, kamu tidak bergerak gitu loh. So the main issue here kalau aku lihat ya, apa yang sedang kamu jalani, ya sebenarnya kalau aku lihat sih di sini Two of Wands ya, kayak kamu dihadapkan, mungkin sekarang beberapa dari kalian sedang dihadapkan sama pilihan. Dan mungkin pilihan ini cukup sulit. Ibaratnya maju kena mundur kena. This situation is not safe at all for you. Apapun itu ya, apapun keputusan yang harus kamu bikin. Aku lihat di sini it doesn't make you happy or feel safe. Karena memang tidak seharusnya kamu harus ngerasa safe or whatever. Sometimes you need to take risk in life. Kadang kamu pasti pernah dengar, terkadang apa yang kita pikirkan belum tentu terjadi. Tapi itu yang dinamakan ya, kadang bahkan cenderung self-fulfilling prophecy. Mungkin kamu pernah mengalami suatu hal dan kamu ngerasa tuh kan ini begini gitu. Jadi kayak kamu terjebak di dalam pikiranmu sendiri, di dalam ketakutanmu sendiri, dan kamu trying to control always, dan pada akhirnya hubunganmu pun tidak ada yang berjalan dengan baik. Before you actually let your fears dissolve and release control, especially if you're a woman, yeah, you always want to control everything. Kamu nggak akan pernah bisa punya hubungan yang bagus. Ya, of course, as a human, kamu menginginkan itu, kamu mengharapkan itu, but it almost never happen. Dimana kamu tidak menyadari bahwa masalah itu adanya di diri kamu sendiri. So now, the universe is teaching you. You are in a process of learning to face your fears. Aku tahu itu bukan sesuatu hal yang mudah, bukan sesuatu hal yang menyenangkan. Nggak ada orang yang senang disuruh ngadepin fear-nya. But we all have fears that we have to face. So if you have problem or issues, kamu merasa kamu kesulitan ngadepin ini, try coaching then. It will help you a lot. Okay, this is something that you have to be awake, ya, to be awakened. Kamu harus sadari ini semua, bahwa kalau kamu pengen hidupmu berubah, ya harus ada yang dirubah. Oke? So sekarang kita masuk ke kartu terakhir, nomor 4, miracles and blessings. Oke. Work through your feelings. Think it through. Oke. Aku nggak bilang ini nggak bisa terjadi sama perempuan ya. Pasti bisa. Semua dari kita bisa. Tapi biasanya situasi ini biasa suka terjadinya sama cowok. Walaupun cewek juga pasti bisa. Oke. Walk through your feelings. Jadi gini, kenali perasaanmu sendiri, kenali emosimu sendiri. Apa ini? Apa rasa ini? Think it through. Kadang think it through di sini, kadang kita tuh berasumsi terhadap sesuatu.
yang nggak benar-benar kita pikirkan dulu. Karena mungkin kesulitan untuk, mungkin secara emotional intelligence kamu tidak terbiasa untuk mengenali emosimu sendiri, perasaanmu sendiri. Eight of Wands, King of Cups, Four of Swords, Knight of Pentacles. I'm sorry to say this, tapi aku ngerasa proses ini kamu lagi dipaksa untuk rehat. Kamu lagi dipaksa untuk menyelami perasaan. Jadi semakin kamu lari dari perasaan kamu, semakin kamu tidak nyaman. Ada aja yang bikin kamu gak nyaman. You try maybe, mungkin selama ini kamu, kayak ini contoh doang. Kamu putus sama seseorang, sama mantan, terus kamu berusaha cepat-cepat untuk mendapatkan orang baru. Tapi perasaan kamu tuh kayak kosong. Kamu coba, tapi ya kosong. Kayak there is a void within you. And you notice that gitu. Actually you notice that. Cuman kamu masih, karena mungkin itu kamu mungkin tidak terbiasa. Jadi kamu mencoba untuk melarikan diri kamu kemana, cari distraksi. Aku nggak bilang cari distraksi itu salah ya. Tapi ada kalanya memang kita harus belajar untuk sort out, untuk work through our feelings. Untuk itu hal yang paling ditakuti orang. Healing itu kan hal yang tidak mengenakan. Healing itu hal yang paling ditakutin orang. Inner work itu hal yang paling ditakutin orang. Karena rasanya nggak akan nyaman, rasanya nggak akan enak. And we have to sit down with our uncomfortable feelings. Karena umumnya, apalagi zaman sekarang, social media, people just trying to menenggelamkan diri ke sosmed or mencoba untuk cari orang baru lah. Aku nggak bilang itu salah, tapi tetap kita harus ada waktu untuk melihat, mengenali perasaan, menghadapi diri kita sendiri. Dan mungkin selama ini banyak misunderstanding antara kamu dengan seseorang, atau misperception kamu terhadap melihat sesuatu situasi. Think it through. Itu ngajarin kita untuk berpikir ulang, find a new perspective. Karena saat kita sudah tahu ini nih yang benar kayak gini, kita akan ada rasa ngeklik di dalam diri kita, akan ada rasa kayak connect kita sama diri kita. Kita tahu ini yang benar. Sebenarnya orang yang udah biasa belajar connect sama dirinya, dia tahu kok kalau dia lagi denial atau dia lagi being true sama dirinya sendiri. So, yang aku lihat di sini, apalagi di sini ada King of Cups, orang yang mau merasakan, mau untuk menghadapi emosinya sendiri, menghadapi perasaannya sendiri, dan mencoba untuk think it through. Ini juga aku bisa kategorikan ke refleksi diri, bertafakur, berkontemplasi. Sebenarnya kenapa ya ada hal seperti ini? Kenapa ini terjadi? Nah, hal-hal seperti itu, makanya ada Four of Swords. Disuruh untuk rehat, disuruh untuk lebih tidak mendistraksi diri ke hal-hal yang lain. Ini waktunya kamu melihat ke dalam dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebetulnya kamu rasakan? Kalau memang kamu butuh healing, then for God's sake, face it. Selama kamu gak mau face it, kamu gak akan pernah healing. You will never healed. Aku pernah bilang, healing needs time, but time alone will not heal you. You still need to face it, to feel it. Oke, kalau kamu takut sendiri, kamu takut ngadepin itu sendiri,
Coba kamu coaching, biar kamu juga bisa sharing, kamu juga ada teman untuk berpikirnya, ya kan? Biar mungkin persepsimu bisa ada yang salah bisa dibenerin. Dari cara kamu melihat sesuatu mungkin perspektifmu sempit, masih sempit, karena sempit di sini bukan berarti aku melihat kamu bodoh, tidak ya, tapi kita yang sedang ada di dalam masalah diri kita pasti akan jauh lebih sulit untuk melihat sesuatu di luar diri kita. Dan itulah gunanya ada orang lain yang bisa membantu kita untuk ngasih tahu kita bahwa apa yang kita lihat ini keliru atau kurang tepat gitu loh. Jadi kalau memang kamu merasa takut, kamu kesulitan karena ngadepin perasaan itu, buat banyak orang itu menyeramkan, padahal sebetulnya tidak sebegitunya. But kalau kita punya support system, kita ada orang yang kita bisa percaya, orang yang bisa ngasih tahu kita, ada rasa aman, ada rasa secure di situ setidaknya. Okay, so at least kalau kamu belum pernah coaching atau kamu sudah pernah coaching, ya do it again until you find the ground, stable ground for you. Okay, ini adalah proses yang harus kamu lewatin. Kalau enggak, ya selamanya kamu gak akan pernah heal, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan sebelum kamu face your own self, face your own feelings, face your own emotions. Kamu gak akan pernah menjadi seseorang yang punya kecerdasan emosional kalau kayak gitu. Orang yang punya kecerdasan emosional adalah orang yang mau untuk menghadapi apa yang dia rasakan, mau menghadapi dirinya. Okay? So, thank you so much guys for listening and I'll see you in the next video. Bye!